Inilah peristiwa cekcok antara warga perumahan Pesona Kahuripan 1, Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor dengan sejumlah orang yang dibawa oknum RT. Dan tiba-tiba saja salah seorang warga ditusuk dan ditendang orang tak dikenal yang dibawa oleh oknum RT. Keributan berawal dari warga perumahan yang membangun speed bump atau polisi tidur di beberapa titik jalan perumahan. Namun diduga RT tak terima lantaran tanpa sepengetahuannya, akhirnya terjadi aksi penganiayaan terhadap korban. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka tusuk di pinggang dan kepala. Usai kejadian, korban dilarikan ke RSUD Cilengsi guna mendapatkan perawatan medis. Sementara polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Awalnya bahwa warga membuat tanggul. Polisi tidur apa tanggul? Ya, tanggul polisi tidur di gangnya. Kemudian datanglah RT dan terjadilah keributan di situ. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan dan pengejaran terhadap oknum RT dan pelaku penusukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Rombongan pemotor yang tengah konvoi di Jalan Maminat Sata, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tiba-tiba diserang sekelompok remaja bermotor menggunakan batu hingga rombongan pemotor tersebut berhamburan dan memutarkan arah. Salah satu pengendara sepeda motor yang tidak sempat kabur akhirnya menjadi bulan-bulanan. Para pelaku saling bergantian melakukan penganiayaan dengan menendang dan memukul, bahkan korban juga sempat dipukul menggunakan balok. Pasca videonya viral di media sosial, Satuan Lalu Lintas Polres Maros menggelar patroli dan sempat menahan sejumlah remaja pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Petugas mengimbau untuk tidak melakukan aksi balapan liar dan freestyle yang dapat merugikan masyarakat serta pengguna jalan. Dapat kami informasikan bahwa betul beredar video yang menggambarkan peristiwa indikasi dugaan pengeroyokan antara beberapa pemuda. Namun kami masih cross-check kapan kejadiannya. Yang jelas kalau menurut gambar di sepanjang jalan baru ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Maros masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ayus melaporkan. Pria yang mengenakan kostum sepak bola Persib ini dikejar hingga dikeroyok sejumlah orang di area stasiun kereta api Jatinegara, Jakarta Timur. Meski telah berusaha menyelamatkan diri dengan melintasi beberapa rel stasiun, namun sejumlah orang masih mengejar dan memukuli korban. Petugas keamanan stasiun yang berusaha melarai akhirnya bisa mengamankan korban dari amukan massa. Belum diketahui penyebab aksi pengeroyokan ini. Sementara Ketua Umum Jackmania memohon maaf kepada berbagai pihak atas insiden yang terjadi pada laga Persija kontra Persib. Pertama-tama izinkan kami, pengurus pusat Jackmania, mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, Kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya Polres Bekasi, tim Persib Bandung, dan juga seluruh masyarakat sepak bola Indonesia atas apa yang terjadi pada pertandingan Persija melawan Persib Bandung tanggal 16 Februari 2025. Sementara korban pengeroyokan yang diketahui berkebutuhan khusus mengalami luka memar pada bagian wajah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya.
Kita awali informasi pertama. Pemirsa, ledakan dahsyat akibat kebocoran selang regulator terjadi di rumah warga perumahan Golden Palm, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu rumah mengalami kerusakan cukup parah. Inilah detik-detik ledakan hebat yang melanda sebuah rumah di perumahan Golden Palm, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Beruntung petugas keamanan yang tengah melintas selamat dari ledakan tersebut. Peristiwa ledakan ini terjadi saat pemilik rumah serta warga sekitar tengah melakukan kegiatan ibadah di luar rumah. Akibat ledakan ini, rumah tersebut hancur porak-poranda. Diduga ledakan terjadi dari rumah warga akibat kebocoran gas dari selang regulator. Ada kebocoran gas yang mungkin dari pagi mungkin sampai siang itu karena ada pergantian kulkas yang memang tarik listrik ya mungkin meledak ya, akhirnya kita semua RT warga bergotong royong semuanya bawa apar, bawa ember air. Kasus ledakan gas ini dalam penanganan kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, seorang penjaga villa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di kandang ayam. Diduga kuat korban dibunuh orang tak dikenal karena saat ditemukan mengalami luka lebam di kepala dan wajah. Penjaga villa ini ditemukan tewas mengenaskan di kandang ayam di lingkungan Pataguhan, Desa Tawangrejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, korban mengalami luka lebam di wajah dan kepala. Korban Mustaqim, 55 tahun, berprofesi sebagai penjaga villa Sampurna. Menurut polisi, saat itu korban berada di kandang ayam. Kemudian pelaku yang diduga teman korban menghampiri dan terjadi cekcok mulut. Tanpa basa-basi, pelaku mendorong korban hingga pingsan dan selanjutnya pelaku menganiaya korban hingga tewas di lokasi kejadian. Motifnya diduga karena pelaku sakit hati usai terlibat cekcok dengan korban. Terjadi percekcokan antara kedua belah pihak, akhirnya terjadi saling pukul-mukul dan satu orang meninggal dunia. Kini terduga pelaku telah diamankan dan masih diperiksa tim penyidik Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Seorang pelaku pencurian spesialis roda mobil lintas daerah di Jawa Tengah berhasil diringkus di unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Semarang. Dalam aksinya, pelaku seorang diri mengambil roda mobil yang terparkir tanpa pengawasan ditukar dengan batako. Tim unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Semarang meringkus seorang pelaku pencurian spesialis roda mobil lintas daerah di Jawa Tengah. Diketahui dalam aksinya pelaku menyasar mobil terparkir yang luput dari pengawasan miliknya. Pelaku beraksi seorang diri mencopot seluruh roda mobil dan menggantinya dengan batako dalam waktu 45 menit. Dari hasil pemeriksaan, aksi pelaku pencurian spesialis roda mobil ini dilakukan di sejumlah kota antara lain Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bahan beserta velg hasil kejahatan dijual pelaku dengan harga Rp2 juta. Mengambil ban mobil sendirian, ban mobil sendirian diambil oleh bersangkutan. Kemudian tempat-tempatnya diambil beserta peleknya dan juga bannya ini, jadi sisanya hanya pakai batako aja di situ. Ya. Satu velg dan juga ban mobil disita sebagai barang bukti. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Aksi pencurian 2 buah tabung gas LPG 3 kg di sebuah pangkalan gas Jalan Petamburan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi seorang diri saat kondisi pangkalan tengah sepi pembeli. Inilah detik-detik aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg yang terjadi di sebuah pangkalan gas Jalan Petamburan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai memarkirkan sepeda motornya,
pelaku yang beraksi seorang diri langsung masuk ke dalam pangkalan dan mengambil 2 tabung gas melon lalu kabur. Meski sempat dipergoki dan diteriaki maling, namun pelaku dengan santainya tetap tancap gas meninggalkan lokasi. Aksi pencurian tabung gas LPG ini terjadi saat kondisi pangkalan tengah sepi pembeli. Pembeli pangkalan mengaku sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku yang datang tanpa membawa tabung gas kosong dan langsung mengambil 2 tabung gas sekaligus. Orangnya nggak bawa gas, cuman dia begitu parkir motor langsung nyerobot masuk ke gudang ngambil sendiri. Terus saya tungguin, saya tanya sama orang yang belanja itu orang kok ngambil gas? Iya tuh Bu, begitu balik keluar langsung bawa tabung 2 langsung naik di motornya. Bisa dia langsung 2 di tank-tank gini kan, terus dia lari ke motornya langsung. Terus itu yang pembeli saya itu yang teriak-teriak maling gitu. Banyaknya aksi pencurian tabung gas LPG diduga akibat dampak kelangkaan gas yang terjadi beberapa waktu lalu. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang gadis tewas seketika usai motor yang ditumpangnya tersambar KRL di perlintasan Lembaga Administrasi Negara Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala dan perut. Seorang gadis berlari sambil histeris saat mendapati kakaknya tergeletak bersimbah darah di bantaran rel perlintasan kereta Lembaga Administrasi Negara Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan sang ibu beserta 2 anak lainnya juga histeris melihat kondisi korban yang sudah tak bernyawa. Korban Fitri Anjani 15 tahun tewas ketika akibat tersambar kereta KRL dari arah stasiun Tanah Abang menuju Palmerah. Saat kejadian, korban yang berboncengan dengan kedua temannya hendak menyeberang rel kereta tanpa palang pintu. Meski telah diperingati penjaga, namun ketiganya nekat menerobos hingga akhirnya tersambar sebelum berhasil menyeberang rel. 2 korban selamat, namun Fitri tewas akibat terpental cukup jauh. Saya kan lagi jaga nih kereta, saya ini udah bunyi, saya stop, ternyata dia labas gitu kan, nggak mau di stop. Naik motor apa gimana Bang? Dia naik motor. Ada berapa orang Bang naik motor Bang? 3. Itu yang ketabrak pas depannya atau belakang? Belakang ya namanya. Oh, benar. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah RSCM untuk identifikasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang pingsan akibat menghirup asap tebal saat kebakaran melalap warung Tegal di Jalan Keramat Pulo, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas di dapur. Api melalap cepat warung Tegal, warteg di Jalan Keramat Pulo Dalam, Senen, Jakarta Pusat. Menurut pegawai warteg, api muncul dari area dapur dan seketika membesar melalap seluruh ruangan. Meski pemilik dan semua pegawai bisa menyelamatkan diri, salah seorang pegawai harus dievakuasi ke rumah sakit karena jatuh pingsan tak sanggup menghirup asap pekat. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG saat digunakan untuk memasak, mengingat selang kompor sempat terlepas sebelum api tiba-tiba menyembur. Api bisa dijinakkan selang setengah jam, meski bangunan warteg beserta isinya telah hangus terbakar. Akibat kebakaran ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita cantik panik saat mengetahui dibuntuti pria yang diduga begal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Usai viral, ternyata pria tersebut adalah anggota polisi yang curiga dengan kendaraan yang ditumpangi korban. Guys, ini ada pembegalan guys. Di jalan mana nih? 2 wanita yang tengah naik taksi online ketakutan saat melihat seorang pria bermotor terus mengikuti kendaraan mereka di Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan salah satu wanita menyatakan jika pemotor merupakan pelaku begal yang akan beraksi. Pelaku bahkan sempat meminta kendaraan untuk berhenti, namun beruntung keduanya berhasil lolos setelah masuk parkiran sebuah apartemen. Usai viral, polisi dari Polsek menyatakan pemotor bukanlah pelaku begal, melainkan anggota Serse Narkoba Polsek Menteng.
Ia meminta kendaraan berhenti karena tidak memasang plat nomor kendaraan di bagian belakang, padahal ia sudah menunjukkan identitas terlebih dahulu. Awalnya bermula dari Jalan Cikini, anggota kita lagi lidik, ternyata ada mobil yang tidak memakai plat nomor, ya, sehingga dibuntutin, disuruh ditunjukkan identitas, namun tidak mau berhenti. Kedua wanita penumpang taksi pun langsung mendatangi Polsek Menteng untuk klarifikasi dan meminta maaf. Kedua pihak pun sepakat damai dan saling memaafkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 maling motor dibekuk polisi di Kecamatan Digudeg, Kabupaten Bogor. Pelaku mengaku mencuri motor untuk membeli narkoba dan modal judi online. Polisi meringkus 2 pelaku curanmor berinisial M dan D di sebuah rumah kontrakan di Desa Batu Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Dari tangan pelaku, polisi menyita kunci letter T, plat nomor palsu, alat cukur untuk ubah penampilan, dan alat isap bong untuk sabu. Pelaku diketahui merupakan residivis curanmor menjual barang curian untuk membeli narkoba dan modal judi daring. Sebelumnya terekam CCTV, kedua pelaku berboncengan motor ini menggondol sebuah motor milik pembeli yang terparkir di halaman toko busana di Pasar Paru Panjang, Kabupaten Bogor. Dalam hitungan detik, motor raib dibawa pelaku. Kunci T dan alat-alat untuk merusak kendaraan sepeda motor. Pelaku ini penyalahguna narkoba jenis sabu, kami dapatkan jenis bong dan alat kacanya. Akibat perbuatannya, 2 pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan. Pemirsa, 5 warga harus dilarikan ke rumah sakit akibat menghirup limbah berbahaya berupa bongkahan kaporit di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Pandeglang, Banten, 2 pekerja tertimbun saat menggali pondasi hingga menyebabkan 1 orang tewas. Petugas damkar mengevakuasi limbah bongkahan kaporit di permukiman warga Jalan Mawar 1, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Bahkan untuk melakukan proses evakuasi, petugas harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Hal ini buntut dari 5 warga yang dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas di dada, tenggorokan panas, dan mata memerah akibat limbah ini. Kejadian berawal dari laporan warga karena udara di sekitar rumahnya tidak nyaman. Saat Ketua RT bersama warga menelusuri saluran air hingga tertuju ke salah satu rumah warga. Di situ ditemukan gelembung-gelembung dan bau yang menyengat. Bahkan saat salah satu warga mengambil lumpur untuk dimasukkan ke karung, tiba-tiba menggelembung besar dan membuat warga panik. Bahkan warga merasakan sesak nafas dan mata panas. Sementara pemilik rumah yang memiliki kaporit ini kondisinya juga sangat mengkhawatirkan. Nah, yang punya rumah itu udah biru, udah sesak napas, udah lemes. Oh gitu. Itu. Terus ternyata apa itu, Bu? Baru kita bingung kan, dikarungin deh tuh sama anak-anak berempat. Karena dia muap, nyengat banget ke hidung, perih ke mata. Ya udah, terus diikut, ternyata dia menggelembung. Meski sudah dilakukan evakuasi, kondisi lokasi masih terasa berbau kaporit yang sangat menyengat. Bahkan warga terpaksa menggunakan masker untuk beraktivitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang residivis babak belur dihakimi warga usai terpergok korbannya di sebuah warung di Bandar Lampung, Lampung. Pencurian terjadi saat pelaku melihat kunci masih menggantung. Pelaku curanmor terekam CCTV saat menggasak motor di kawasan Wailaga, Sukabumi, Bandar Lampung. Pelaku dengan mudah mengambil motor karena kunci kontak masih tergantung. Bahkan korban yang mencoba mempertahankan motor sempat terseret sejauh 30 meter. Pelaku, Agi Rafinda, 23 tahun, berhasil ditangkap warga setelah terjatuh dari motor yang dicurinya.
Warga yang emosi sempat melakukan aksi main hakim sendiri hingga sempat diselamatkan ke dalam warung korban. Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis kasus serupa. Begitu habis melayani pembelinya, melihat ada seorang yang dicurigakan memasuki seputaran warung. Melihat ada motor di situ dan kunci motor pun tergeletak di situ, langsung diambil motor dibawa kabur. Namun dari terpantau dari pemilik warung terlihat langsung dikejar. Akibat perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung dan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor dibekuk polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku beraksi bersama komplotannya lintas kecamatan di 9 lokasi. Tersangka MY, warga Gundilap Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan ini tak berkutik saat ditangkap unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Tersangka MY sempat menjadi DPO dan telah beraksi di 9 lokasi berbeda. Meski beberapa kali aksinya tertangkap kamera CCTV, namun pelaku lolos dari kejaran warga. Kepada polisi, MY mengaku menjalankan aksinya bersama komplotan curanmor di 4 kecamatan di Bangkalan. Pelaku menyasar motor metik milik warga yang dinilai lebih mudah dijual dengan harga miring. Tersangka merupakan sudah melakukan tindakan yang kedua kalinya, yang sebelumnya ada TKP pada tanggal 9 Januari 2025 sama di 10 juga, kendaraannya sama Honda Beat. Tersangka MY dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara polisi terus memburu pelaku curanmor lainnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pedagang ditangkap karena mengoplos beras premium dengan beras Raskin di Depok, Jawa Barat. Beras kemudian dikemas ulang sebelum dijual. Seorang pedagang beras di Depok, Jawa Barat harus berurusan dengan polisi karena mengoplos beras murah dengan beras premium. Dalam aksinya, ia mencampur beras kemudian mengemas ulang dengan label premium agar bisa dijual dengan harga tinggi. Dalam setiap kemasan beras oplosan yang dijualnya, pelaku mendapat untung Rp600 per kilogram dikalikan jumlah beras 4 ton per harinya. 4 ton dalam mengumpulkan baik itu beras Raskin, beras Demak, itu berapa yang 4 ton keuntungan diperoleh dalam satu hari dikali Rp600. Kegiatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, 2024. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain. Sementara tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Jakarta hingga malam hari. Mereka akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat setelah polisi memberikan batas waktu toleransi. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Indonesia Gelap bertahan di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat hingga malam hari. Demo kali ini mengangkat tema Indonesia Gelap yang dianggap seluruh kebijakan pemerintah dilaksanakan tanpa adanya transparansi. Tema ini juga sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah yang menggaungkan Indonesia Emas 2045. Namun para mahasiswa menganggap beragam kebijakan pemerintah tidak pro terhadap generasi muda. Masa akhirnya mulai membubarkan diri sekitar pukul 20.30 WIB setelah polisi menyampaikan batas waktu toleransi.
Aksi penolakan efisiensi anggaran pendidikan juga digelar ratusan mahasiswa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Mereka menilai anggaran pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan rakyat. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Jawa Timur diwarnai pembakaran keranda dan ban. Suasana pun ricuh saat polisi berusaha memadamkan api dengan apar. Para mahasiswa ini menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan karena dua hal tersebut merupakan kebutuhan pokok setiap warga negara Indonesia. Adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa dua poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi, itulah yang men-trigger Jawa Timur. Ketegangan massa akhirnya mereda setelah ditemui Ketua DPRD Jatim, masyarakat Rauf, untuk menyampaikan aspirasinya. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kuartal pertama, pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya optimalisasi penyaluran bansos, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta, serta pemberian stimulus Ramadan dan juga paket stimulus ekonomi. Berikut keterangan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta. Pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak DTP motor listrik, E. PPH DTP sektor padat karya. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Surat edaran Kepala SPPG Sumeneb tidak menjelaskan secara rinci kepada pihak sekolah penerima MBG. Baru sebulan menikmati program makanan bergizi gratis MBG, siswa Min 1 Sumeneb harus kembali membawa bekal makan sendiri. Terhitung Senin 17 Februari 2025, program MBG di Sumeneb dihentikan sementara. Pengumuman pemberhentian sementara program MBG disampaikan SPPG Kabupaten Sumeneb kepada seluruh kepala sekolah melalui grup WhatsApp penerima manfaat MBG. Kepala Min 1 Sumeneb Didik Santoso mengatakan, pihak sekolah menerima informasi pemberhentian sementara MBG pada Sabtu lalu dan langsung menyampaikan ke orang tua siswa untuk menyiapkan bekal sendiri. Dari awal alhamdulillah lancar. Distribusi itu pukul 8:30 jam 9 sudah sampai. Dan itu dimakan sama anak-anak pada waktu istirahat. Ada beberapa wali murid yang nanya. Dan juga termasuk saya sendiri nanya di grup itu, apakah ini berhenti sementara atau sampai kapan? Ternyata jawabannya dari kepala SPPG memang sampai ada pengumuman lebih lanjut. Program makanan bergizi gratis di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dimulai sejak tanggal 13 Januari 2025 dengan jumlah lembaga penerima manfaat sebanyak 18 lembaga. Hingga berita ini dituliskan, Kepala SPPG Kabupaten Sumeneb, Khalilul Rahman, belum dapat dikonfirmasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.
Pemirsa, pendistribusian makan bergizi gratis atau MBG tahap awal untuk 14 sekolah di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT yang menyasar 3.029 siswa terlambat 3 jam dari jadwal yang telah ditentukan. Akibatnya siswa yang telah berharap mendapatkan makan bergizi gratis kelaparan. Seperti di SD Katolik Marsudirini, siswa-siswi kelas 1 dan 2 yang sudah menunggu makan bergizi gratis sejak pagi tampak kelelahan dan kelaparan. Bahkan di antara mereka ada yang tertidur di kelas akibat menahan lapar sejak pagi. Sesuai jadwal, seharusnya siswa-siswi ini makan tepat jam 9.30 waktu Indonesia Tengah. Namun makanan terlambat diantar atau molor hingga jam 12 siang. Kepala Sekolah SDK Marsudirini, Suster Maila mengatakan, semua siswa tidak membawa bekal makanan dengan harapan mereka akan mendapatkan makan bergizi pada tahap awal ini. Sudah sekarang jam 11.46 menit, artinya jam menuju pukul 12 tengah hari. Anak belum makan. Karena mereka sudah mendengar pesan dari kami melanjutkan pesan dari Dapur Yabiku bahwa tidak boleh membawa makanan. Ya kalau toleransi lewat 15 sampai setengah jam untuk anak kecil itu mungkin agak sedikit wajar. Tapi kalau sudah lebih 2,5 jam ini tidak wajar. Orang dewasa pun tentu kita merasa sangat kelaparan kalau belum makan dari pagi. Beberapa di antara siswa dijemput orang tua memilih untuk pulang, tidak lagi menunggu jatah makan. Mereka mengaku kelaparan karena tidak sempat sarapan pagi ataupun membawa uang jajan. Pihak pengelola program termasuk Badan Gizi Nasional maupun Dapur Yabiku NTT mengakui adanya kendala dalam distribusi makanan pada tahap awal. Dari Timur Tengah Utara, NTT, Stenaf Besi, iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi lagi. Pemerintah Malaysia melakukan deportasi terhadap 37 orang pekerja migran Indonesia atau PMI melalui Pelabuhan Internasional Kota Dumai, Riau. Para PMI yang dideportasi langsung diberikan penanganan kesehatan karena dari mereka banyak yang mengalami sakit selama berada dalam penjara di Malaysia. ...37 orang PMI yang dideportasi oleh pemerintahan Malaysia. Setibanya di Pelabuhan Internasional Dumai, 37 pekerja migran non-prosedural ini langsung diberikan penanganan kesehatan oleh pihak karantina kesehatan karena mengalami sakit selama berada di penjara Malaysia. Diketahui, 37 orang PMI tertangkap sedang bekerja pada saat pihak imigrasi Malaysia menggelar razia. Karena tanpa memiliki dokumen resmi dan sertifikasi keahlian yang disyaratkan pemerintah Malaysia, sehingga para PMI ini terpaksa harus menjalani hukuman penjara selama beberapa bulan. Selama berada dalam penjara, mereka mengaku kerap mendapat siksaan petugas dan tak diberi penanganan kesehatan hingga menderita sakit. Dalam sel, dia kurang, dalam game dia kurang. Masalahnya dia banyak orang dia gatal. Perlakuan apa aja Pak yang kita dapat di dalam pemerintahan? Perlakuan dia ada yang kena terajang, ya biasalah. Kita ada yang pukul ya? Ada pukulan juga ada. Puluhan PMI ini selanjutnya akan didata oleh pihak BP2MI Riau dan diberikan tempat tinggal sementara di rumah ramah pekerja migran di Dumai sebelum mereka dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Selain itu, mereka meminta KBRI di Johor Bahru agar secepatnya membantu proses pemulangan teman-temannya ke tanah air yang saat ini masih berada di penjara Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Pro Billiard Center yang berlokasi di iNews Tower Jakarta Pusat resmi dibuka dan beroperasi untuk umum. Keberadaan arena biliar dengan standar kompetisi internasional ini mendapatkan apresiasi serta respon positif dari berbagai kalangan dan publik figur. Peresmian langsung dilakukan Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo dan disaksikan sejumlah atlet serta tamu undangan. Tempat biliar ini dihadirkan dengan lingkungan nyaman serta fasilitas dengan taraf internasional. Para artis, atlet hingga tamu undangan lainnya turut menjajal arena biliar dan memberikan tanggapan positif dengan keberadaan PBC ini. Ini luar biasa banget ya, maksudnya dengan perkembangan biliar yang ada di Indonesia, terus dengan
support dari Popsi tersendiri dengan jadi semakin tahun semakin kesini nih semakin banyak nih hal-hal positif baru dengan fasilitas di mana tuh kita memiliki fasilitas yang menyesuaikan dengan standar kejuaraan dunia. Semua bagus sih, itu bagus. Mejanya juga standarnya ya internasional ya, bagus. Saya senang sih. Ya, apalagi mau ada pertandingan di sini kan, sekalian coba ngetes meja. Selain atlet, para publik figur juga turut mencoba tempat bermain biliar yang sangat nyaman ini. Fasilitasnya oke banget, nyaman banget. Dari tempat kita duduk biasanya kan harus duduknya tuh tempatnya nyaman, ini nyaman. Lampunya, lightingnya, pokoknya semuanya nyaman sih. Fasilitasnya keren banget, apalagi nanti di sini di ruangan ini khususnya tuh VVIP ada dikasih karaoke, tempat karaoke spesial TV 80 inch katanya, wih keren banget. PBC terbuka untuk umum dan bisa memanjakan para pecinta olahraga biliar di Jakarta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 orang harus dirawat di rumah sakit akibat kericuhan usai pertandingan bola antara Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Sementara belasan orang diamankan akibat menjadi korban salah sasaran. Kericuhan pecah di luar Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi usai laga Persija Jakarta lawan Persib Bandung. Bahkan akibat kericuhan ini 10 orang babak belur dan harus dirawat di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid. Sementara puluhan orang sudah diamankan di Polres Metro Bekasi Kota dan mengaku sebagai korban salah sasaran. Salah satu supporter Persija mengaku dikeroyok saat memvideokan stadion usai pertandingan. Selain jadi korban salah sasaran, HP dan tasnya juga hilang. Ada juga korban yang mengaku kehilangan motor usai diambil orang tak dikenal. Iya, saya sudah bilang nih saya dari Jakarta gitu, asli gitu. Terus mereka nggak ada pada ini. Percaya. Terus akhirnya ditolong polisi apa gimana? Ditolongin sama situ. Anggota? Iya. Oh, langsung dibawa ke sini. Tapi sempat kena pukulan. Kalau pukulan saya kena di sini doang nih. Sementara akibat kericuhan, korban luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Diduga kericuhan akibat salah paham sesama supporter Persija. Untuk mengantisipasi kericuhan meluas, ratusan personil gabungan disiagakan di sejumlah titik keramaian hingga sampai gerbang tol Bekasi Barat. Pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung pun berakhir imbang 2-2. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga pemirsa, sang mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo dipastikan akan mengunjungi Indonesia pada malam nanti. Rencananya CR7 akan ke kota Kupang dalam rangka kegiatan aksi sosial. Bintang sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo berencana akan mengunjungi Indonesia. CR7 dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada malam nanti. Setelah itu akan bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan pesawat jet pribadi. Kedatangan bintang Al Nassr tersebut untuk memberikan bantuan sosial di Kupang bersama rekannya Miss Cote de Pablo. Kedatangan ke Kupang hari Rabu ya. Jadi besok rombongan Ronaldo tiba di Jakarta. Menurut Ibu Susi tadi ya, rombongan tiba di Jakarta, Rabunya baru ke Kupang. Karena itu kami asal PSSI NTT, kami menunggu rundown aslinya. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo sempat mendatangi Indonesia pasca bencana tsunami Aceh pada 2005 lalu. Ronaldo juga sempat mengunjungi Bali sebagai duta mangrove Indonesia pada 2013 lalu. Kedatangan Cristiano Ronaldo diharapkan dapat mendorong dan memotivasi sepak bola tanah air untuk lebih maju dan berkembang di dunia internasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang pelaku begal sepeda motor yang sering beraksi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Karawang, Jawa Barat, dan Jakarta Timur ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Kelompok pelaku terkenal sadis, beraksi dengan bawa sajam, bahkan tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Inilah rekaman CCTV saat polisi berusaha menangkap komplotan begal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Polisi yang menyamar berusaha menjebak pelaku dengan mengendarai sepeda motor sendirian di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. 4 pelaku MR 21 tahun, DA 22 tahun, AR 21 tahun, dan RA 22 tahun memberhentikan sepeda motor yang dikendarai petugas kepolisian dengan senjata tajam. Namun polisi mengepung 2 orang pelaku, sementara 2 pelaku yang sempat meloloskan diri berhasil ditangkap. Dalam aksinya, para pelaku mengincar korban yang mengendarai sepeda motor seorang diri. Para pelaku juga mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam dan tak segan untuk melukai korbannya. Bahkan, polisi yang akan menangkapnya terpaksa harus menembak kaki keempat pelaku karena melawan. Jadi modusnya keempat para tersangka ini pepet korban, yang mana korbannya sendiri malam hari ataupun subuh dipepet, dan masing-masing daripada tersangka mempunyai peran masing-masing. Ada yang mencabut kunci, ada yang ngambil kendaraan bermotor, dan ada yang mengancam dengan sajam. Para pelaku kini sudah ditetapkan tersangka dan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 8 tahun. Di Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama tewas usai menjadi korban jambret di Jalan Raya Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Jakarta, 2 wanita cantik panik saat mengetahui dibuntuti pria yang diduga begal hingga viral. Kamera CCTV merekam aksi jambret yang menimpa seorang mak-mak di Jalan Raya Pamulang, Tangerang Selatan. Korban, Wuri Susanti, yang tengah mengendarai motor tiba-tiba dipepet pelaku dari arah belakang dan langsung merampas barang berharga korban. Korban yang tak bisa mengendalikan motor langsung terpelanting ke jalan hingga nyawanya tidak tertolong. Polisi langsung mendatangi TKP dan meminta keterangan saksi. Berdasar rekaman CCTV, polisi kini memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kami dari kepolisian akan betul memastikan dan melakukan penyelidikan secara profesional, secara ilmiah, untuk mengungkap secara terang benderang agar kasus ini bisa jelas siapa pelakunya. Sementara suami korban meminta polisi bisa segera menangkap pelaku karena telah menghilangkan nyawa istri tercintanya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat bermain sambil bercanda di atas jembatan pipa. Seorang bocah laki-laki tercebur ke dalam aliran Kali Hitam di Kemayoran, Jakarta. Korban sempat menangis ketakutan karena terjebak di dalam lumpur dan nyaris tenggelam sebelum akhirnya diselamatkan petugas Babinsa. Bocah laki-laki berusia 10 tahun ini menangis ketakutan saat terjebak di sedimen lumpur aliran Kali Hitam, Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin siang. Tangisannya kian pecah lantaran volume air terus meningkat hingga takut menenggelamkan dirinya. Anggota Babinsa Koramil 07 Kemayoran, Sertu Wiono, yang melihat korban akhirnya menolongnya. Bocah malang ini tercebur ke kali karena nekat meniti pipa sambil bermain bersama temannya. Nggak tahu gimana ceritanya mereka bisa melintasi jembatan tersebut, karena padahal di depan jembatan itu sudah dikasih pagar besi pengaman supaya tidak semua orang bisa lewat situ. Namun anak itu saya jumpain saat di kejadian, anak itu bisa bermain di atas jembatan pipa tersebut. Akhirnya dia bercanda, kemungkinan kesenggol temennya, jatuh. Kejadian ini selayaknya menjadi perhatian para orang tua untuk mengawasi buah hatinya saat bermain guna menghindari terjadinya musibah. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil minibus yang dikemudikan pelajar di bawah umur menabrak warung dan sejumlah orang di kawasan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kondisi warung hancur, sementara 2 orang pengunjung warung mengalami luka-luka. Beginilah detik-detik minibus menabrak warung dan sejumlah pengunjung yang terekam kamera CCTV di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu sore. Minibus melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba saja menabrak warung dan sejumlah pengunjung warung. Seorang remaja yang sedang duduk sempat terpental, sementara seorang pengunjung lainnya tertabrak hingga terjepit badan mobil.
Beruntung, kedua korban hanya mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Pemilik warung mengatakan minibus tersebut diketahui dikendarai pelajar di bawah umur yang diduga sedang belajar mengemudi. Yang hancur paling kaca ini sama ini nih, ini juga, ini sama ini hancur semua. Ya kalau kata yang nabraknya sih katanya dia kayak kehilangan kendali gitu, kayak keinjak gasnya gitu. Sama dia juga kayak agak refleks lah gitu ya, mau ngebelok ke kiri gitu ya gitu. Kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pengemudi mobil bersedia mengganti semua kerugian dan pengobatan para korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Kabupaten Ngawi mengalami kejadian yang tragis. Ditinggal anaknya berobat ke rumah sakit, rumah yang dihuninya mendadak roboh dan menimpa dirinya. Evakuasi yang dilakukan warga berlangsung dramatis. Inilah video amatir warga saat rumah milik Suparmi, 70 tahun, warga Dusun Tawang Desa Katikan, Kecamatan Kedung Gelagar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ambruk karena lapuk dimakan usia. Evakuasi nenek lansia ini berlangsung dramatis. Sejumlah warga dan banser yang kebetulan berkegiatan di sekitar lokasi berusaha mengevakuasi sang nenek dari dalam reruntuhan rumah. Beruntung, nenek yang tinggal sendirian tersebut selamat dan mengalami luka memar pada bagian kepala serta tubuhnya karena tertimpa material bangunan yang terbuat dari kayu. Udah lapuk. Lapuk ya? Ya. Tadi ada mbahnya di dalam? Mbahnya mau mandi, mau wudhu, mau sholat zuhur, terus tahu-tahu rumahnya roboh. Tertimpa bangunan? Iya. Terus tadi siapa yang bantu dievakuasi? Ya, warga sama banser. Untuk sementara, nenek lansia tersebut akan tinggal di rumah anaknya. Sedangkan untuk membangun rumahnya kembali, ia tak memiliki uang. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Mana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama dengan Anita Dewi. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.